ini amarahu rabbuhu subhanahu wa ta'ala. Dengan dasar ini, ya, Rabb Allah Ta'ala memerintahkan Nabi SAW untuk mendorong keluarganya melakukan ibadah. Ini menunjukkan bahwasanya yang perlu disadari oleh para suami, hendaknya dia juga mempraktekkan seperti ini. Tolong dorong keluarga, anggota keluarga untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini diberikan sampel atau contoh terpenting, ya, contoh terpenting. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, qala subhanahu wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Allah berfirman dalam surat Thaha ayat 132. Di sini Syekh menyebutkan salah satu contoh dalam ayat di mana garis besar dari keluarga itu, ini sebagaimana yang diperintahkan kepada Nabi SAW, adalah mengajak anggota keluarga itu melakukan ibadah kepada Allah, penyembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman ini dalam surah At-Thaha 132. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka, perintahkan anggota keluargamu, istrimu tolong perintahkan, begitu juga anak-anakmu tolong perintahkan bis-shalah, dengan salat, untuk mengerjakan salat, wastabir 'alaiha, dan sabarlah dan bersabar dalam melaksanakan salat tersebut. Nah, di sini ada amar, ya, perintah dari Allah Ta'ala kepada Nabi SAW. Dan tentunya perintah ini berlaku kepada kita-kita yang menjadi kepala keluarga. Apa yang harus kita perintahkan? Itu wa'mur ahlaka, perintah untuk menegakkan sholat. Dan juga sabar dalam menegakkan sholat ini. La nas'alukan rizqan, kami tidak meminta kepadamu rizqan, rezeki, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nahnu narzukuk, bahkan kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Wal aqibatu littaqwa, dan kesudahan yang baik itu adalah kepada orang-orang yang bertakwa, kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, ini jelas salah satu garis besar atau standar perintah yang merupakan perintah juga kepada suami, ya, agar dia membimbing istri dan anak-anaknya untuk sholat. Kemudian sabar dalam mengerjakan sholat. Sampai-sampai diberikan juga pujian oleh Allah Ta'ala kepada nabi yang lain yang bisa melaksanakan perintah ini. Dan ini telah berlalu nabi-nabi sebelumnya, sebelum Nabi SAW. Sehingga Syekh mengatakan di sini, wa athnallah ala nabiyyin ala min anbiya'ihi wa huwa Ismailu alaihi salatu wassalam biqaulihi a'udzu billahi minasyaitonir rajim wadhkur fil kitabi Ismail innahu shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 54 dan juga 55. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan sebutkanlah, ya, fil kitab, di dalam Al-Quran, kisah tentang Ismail. Innahu, sesungguhnya Ismail itu, kana shadiqal wa'di, dia adalah yang benar janjinya. Wa kana rasulan nabiyya, dia adalah rasul dan juga nabi, ya. Wa kana ya'muru ahlahu bis salati, Allah mengatakan Ismail itu memerintahkan ahlinya, istri dan anak-anaknya, untuk melaksanakan salat, waz zakat, dan menunaikan zakat, wa kana 'inda rabbih mardiyya, dialah di sisi Rabbnya yang diridhoi, Nah, ini merupakan pujian Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi seorang nabi yang mempraktekkan dan mendorong, ya,
anggota keluarganya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, untuk melakukan amal ibadah. Di sini juga dicontohkan adalah perintah kepada suami untuk membimbing anak istrinya untuk melaksanakan sholat. Nah, ini Masya Allah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di ayat sebelumnya Allah memerintahkan kepada Nabi SAW untuk memerintahkan keluarga melaksanakan sholat dan juga sabar dalam menegakkan sholat. Nah, dalam ayat yang kedua diberikan tatbiknya, contoh sebagaimana Nabi terdahulu, dan bahkan Allah Ta'ala memuji, betul-betul meredhoi Nabi ini, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Apa sih yang dia lakukan? Memerintahkan anggota keluarganya sholat, memerintahkan menunaikan zakat kepada anggota keluarganya, menunaikan zakat ya bagi anggota keluarganya. Nah, ini Masya Allah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dalam kenyataan ya, kalau ditanyalah mungkin kepada kami di kantor urusan agama ya, mengenai bagaimana sih kondisi-kondisi dari calon pengantin yang mau menikah Nah, di antara kami ya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di kantor urusan agama itu ada yang mendata ya, apakah calon pengantin ini dia melaksanakan ibadah ataukah tidak ya. Dapat kita simpulkan lebih kurang ya 25% itu sudah lama saya melakukan penelitian waktu itu tentang bagaimana ibadah dari calon pengantin ini, calon suami dan calon istri yang mau menikah. Rupanya 25% mereka tidak laksanakan ibadah, dan lebih dari 25% itu dia ada lakukan ibadah, selebihnya dia ada lakukan ibadah tapi ada tinggal-tinggalnya. Anggaplah kita ambil angka 25%. Seperempat orang yang mau menikah mereka tidak sholat. Itu seperempat itu angka yang besar. Kenapa? Kalau kita melihat 1 tahun itu ada 7.000 dari pernikahan, kira-kira berapa sih? Berapa ribu ya? Anggap saja 6.000. Ada 1.500 tidak sholat. Ini kemana orang tuanya? Maka qadarullah ya, dari sini pula kita melihat ya, konflik-konflik rumah tangga terjadi ketika kita mendata persoalan konflik rumah tangga. Lalu kita data dulu namanya, kemudian pekerjaannya, sampai data bagaimana pengamalan agamanya, apakah dia sholat ataukah tidak. Nah, kebanyakan memang dia tinggal-tinggal sholatnya. Rupanya salah satu penyebab yang terpenting dari persoalan rumah tangga atau konflik ini adalah karena dia tidak melaksanakan ibadah. Maka di sini kita mendapatkan hikmah terbesar. Perintah Allah Ta'ala, hathun alal ibadah. Di sini Syekh menulis memotivasi anggota keluarga. Maksudnya di sini kewajiban suami mendorong anggota keluarga untuk melaksanakan ibadah, dan sampel ibadah yang disebutkan di sini adalah salat, sebagaimana perintah kepada Nabi agar dia memerintahkan anak dan istrinya untuk melakukan salat. Sehingga ada juga pujian dari Allah Ta'ala kepada Nabi yang betul-betul mempraktekkan perintah ini. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kasihan ini ya, ketika ada amalan yang paling penting ya dalam agama seperti sholat tapi tidak dikerjakan, apa efeknya? Kehancuran dalam rumah tangga. Maka tolong difahami bahwasanya kewajiban terpenting bagi para suami, tolong motivasi atau doronglah anggota keluarga untuk melaksanakan ibadah. Syekh melanjutkan, wa akhrajal Bukhari wa Muslim, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim, min hadithi Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli wa ana raqidatan mu'taridatan ala firashihi fa idza arada an yutira ayqadhani. Aisyah mengatakan dalam sebuah hadis,
Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat. Wa ana raqidatan, sedangkan aku dalam kondisi tidur melintang ala firasyi, di tempat beliau salat. Ya, mungkin ada alas beliau salat lah gitu. Fa idza arada an yutira, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam ingin untuk melaksanakan salat witir, lalu apa yang beliau lakukan? Aiqadhani, Rasul membangunkan Aisyah, Aisyah. Nah, kalau kita lihat ini dari dalil yang sahih Bukhari dan Muslim, bagaimana praktek dari Nabi SAW tersendiri? Kalau sebelumnya adalah praktek dari Nabi Ismail, yang Allah puji Nabi Ismail ketika memerintahkan anggota keluarganya untuk sholat. Ya. Lalu Nabi SAW apa yang beliau lakukan? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ini, Rasul membangunkan Aisyah untuk melaksanakan sholat witir. Kalau kita tanyakan, ini sholat witir, apakah wajib ataukah sunnat? Sholatnya adalah sunnah, ya, bukanlah tergolong kepada wajib. Ya, sholat sunnah. Ini menunjukkan bahwasanya yang sunnah saja telah Nabi dorong anggota keluarganya untuk melakukan, apalagi yang wajib. Dan juga sunnah di sini adalah sunnah yang di waktu-waktu yang susah orang melakukan, yaitu di sepertiga akhir malam. Rupanya Nabi SAW karena semangatnya beliau dorong ini Aisyah, bangun, tolong sholat. Ya, maksudnya sholat witir di dalam dalil ini. Ini menunjukkan yang sunnah saja sudah Rasulullah dorong mereka, apalagi yang wajib. Nah, maka kita ukurlah diri kita. Sedangkan Aisyah saja ummul mukminat, ya, beliau adalah istri Rasulullah, ya, sudah menjadi istri, tetap dibangunkan oleh Rasulullah SAW untuk melaksanakan sholat. Lalu bagaimana dengan kita? Syekh melanjutkan, wa fi sahihil Bukhari, dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukhari, min hadithi Ummi Salamah radhiyallahu anha, dari hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, qalat, dia mengatakan, istaiqadhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin faqala subhanallah madza unzila al-lailata min al-fitan wa madza fataha min al-khazain aiqadu sawahib al-hujri farubba kasiyah fid dunya ariyatan fil akhirah. Rasul Aisyah Ummu Salamah, ya, mengatakan satu malam, ya, Rasulullah SAW bangun, ya, tentu bangun Rasulullah, beliau beribadah kepada Allah Ta'ala. Lalu beliau mengatakan subhanallah. Ini adalah ucapan dalam kondisi kaget, ya, maka disunahkan juga ketika kaget seperti ini membaca subhanallah. Maza unzila lailah, apa yang diturunkan pada malam, ya, dari fitan, ya, dari bencana, dari fitnah. Wa madza fataha khazain, gudang-gudang mana yang masih terbuka. Aiqadhu thawahibal hujur, bangunkan pemilik kamar, maksudnya istri-istri. Jadi rupanya diperintahkan oleh Rasulullah SAW ketika malam terjadinya diturunkannya fitnah, bencana, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Membangunkan, memerintahkan untuk para istri bangun, ya, bangun. Syekh mengatakan di sini dalam catatan kakinya, yuridu azwajahu radhiyallahu anhunna kai yusallin. Apa keinginan beliau ketika dibangunkan para istri itu? Keinginan beliau adalah agar para istri itu mereka tegakkan sholat, dan ini di waktu malam. Ini Masya Allah, penjagaan beliau terhadap keluarga beliau. Banyak riwayat-riwayat seperti ini
dan ini masih tentang salat. Dalam hadis yang lain, akhrajal Imamu Ahmad, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya dengan sanad yang hasan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah SAW, dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, rahimallahu rajulan. Di sini bahkan Nabi memberitakan adanya rahmat bagi para suami dan juga bagi para istri kalau memang ada usahanya untuk mendorong istri, ya, atau mendorong keluarganya untuk menyembah Allah. Maksudnya solat di sini. Apa kata Allah? Kata Rasulullah, rahimallahu rajulan. Allah merahmati salah seorang laki-laki. Qama minal laili fasalla wa aiqadha imra'atah. Dia bangun pada waktu malamnya, lalu dia salat. Kemudian dia bangunkan istrinya, fasallat, lalu istrinya itu salat. Fa in abat nadha fi wajhiha alma. Kalau seandainya istri ini enggan dibangunkan, tidak bangun dia, enggan untuk bangun, lalu dia percikkan air di wajah istrinya. Wa rahimallahu imra'atan. Sebaliknya, kata Rasulullah SAW, Allah juga memberikan rahmat kepada wanita. Dia qamat minal laili, bangun malam, fasallat, lalu dia salat malam, wa aiqadhat zaujaha, lalu dia bangunkan suaminya. Fasalla, lalu suaminya bangun. Salat. Ketika sudah bangun suami, lalu salat suami. Fa in aba, kalau seandainya suaminya enggan untuk bangun, apa yang dia lakukan? Nadhat fi wajhihi alma. Dia percikkan di muka suaminya air supaya bangun. Nah, di sini Rasulullah memberikan satu gambaran adanya rahmat Allah, kasih sayang Allah, cinta Allah kepada salah seorang suami atau istri. Ya, pujian Masya Allah di sini. Apa yang dia lakukan? Ketika dia bangun malam, dia sholat, lalu dia bangunkan istrinya, lalu sampai istrinya sholat. Kalau istri enggan untuk bangun, lalu dipercikkan air di wajah istri. Dan ini Masya Allah, ini juga dilakukan oleh para istri, sehingga rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa turun kepada suami dan istri seperti itu. Kalau kita melihat dalil-dalil, ya, yang dicontohkan oleh Syekh dalam kitab ini, bagaimana motivasi dalam beribadah, di sini semuanya dari yang kita sebutkan, ya, karena memang ada beberapa hadis di sini, salah satunya tidak tentang sholat, tapi yang lainnya adalah tentang sholat. Ini menunjukkan bahwasanya persoalan sholat itu adalah urgen, di mana sekarang ini manusia mulai untuk lemah, ya, tidak semangat untuk melaksanakan sholat. Apalagi Rasulullah SAW mengatakan, awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali ini para pemirsa yang akan ditimbang oleh Allah dari amalan di yaumil akhir nantinya adalah salat. Idza sholahat, kalau seandainya salat ini baik maka dipandang baik seluruh amalannya. Wa idza fasadat, kalau seandainya salat ini rusak maka dipandang rusak seluruh amalannya. Ini luar biasa. Kemudian dalam hadis, ya, kita ini adalah kita maksudnya menyebutkan hadis di sini, dan ini adalah hadis yang terakhir yang kita bacakan. Wa taraka Nabi sallallahu alaihi wasallam Aliyan wa Fatimah Laila faqala lahumā alā tusalliyan. Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat, ya, melewati Ali dan Fatimah pada satu malam. Lalu Rasul berkata kepada Ali dan Fatimah, apa kata Rasulullah SAW di waktu malam itu? Kata Rasulullah, alla tusalliyan, tidakkah kalian sholat? Maksudnya, wahai Fatimah, wahai Ali, tidakkah kalian sholat? Rupanya melewati pada malam hari. Pertanyaan Rasulullah ini bukan pertanyaan yang sia-sia. Apa itu? Dan ini adalah pertanyaan yang penting. Sudahkah kalian sholat? Tidakkah kalian sholat? Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari.
Coba kita lihat, semuanya tentang sholat. Pertama, perintah kepada suami. Apa? Tolong ini anak dan istri suruh sholat. Ya, suruh sholat. Kemudian yang kedua, kita melihat ya Rasulullah SAW, dan ini juga para suami, di waktu malam ya perintahkan istri untuk sholat. Ini yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Nah, di sini dicontohkan dalam sholat witir. Kemudian dalam hadis berikutnya, suami bangunkan istri. Ya, kalau tidak bisa, kalau enggan suami, percikkan air. Dan ini menunjukkan bahwasanya boleh jadi cinta itu ya ada sesuatu yang agak kurang menyenangkan. Ya, yaitu memercikkan air, gunanya adalah untuk akhirat. Ya, apakah dipercikkan air itu adalah sesuatu yang menyenangkan suami atau istri ketika dia tidur? Mungkin tidak, tapi guna perlakuan itu adalah untuk akhirat. Ya, maka salah para orang tua ketika malas dia bangunkan anaknya di waktu pagi, lalu dia beranggapan, oh ambo kasihan, atau saya ini betul-betul melihat anak ini capek, kalau dibangunkan nanti dia tambah sakit. Ini salah seperti ini. Ya, salah. Ketika anaknya betul-betul sudah masuk kepada kewajiban sholat. Nah, ini luar biasa. Maka bohong cinta itu kalau seandainya seperti ucapan ibu tadi, saya nggak mau bangunkan anak saya sholat karena saya sayang sama dia. Kasihan dia kalau nanti capek bangun sholat. Ini salah. Ya, ini adalah cinta yang bohong. Berikutnya, Nabi SAW sebagai bapak, ketika anaknya Fatimah, anaknya wanita, sudah menikah dengan Ali, dengan suaminya Ali, ya, beliau tetap bertanya kepada anaknya. Tetap ada dakwah dari salah seorang bapak kepada anak, sudahkah kamu sholat? Ya, ini dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Walaupun si anak ini sudah menikah. Ini Masya Allah. Maka kepada para suami, ya, kalau ingin kita betul-betul rumah tangga ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mesti kita motivasi anggota keluarga kita, istri dan anak-anak kita untuk melaksanakan ketaatan, melaksanakan sholat, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Baru rahmat akan turun kepada keluarga seperti ini. Baik para pemirsa Surau TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktu ini juga yang membatasi kita untuk sesi materi kita akhiri dan kita kembalikan kepada presenter kita. Iya, baik, syukron jazakallahu khair kita ucapkan kepada Bapak Taufik yang telah menyampaikan kajian kita pada sore hari ini. Kita masuk kepada sesi interaktif bagi pemirsa yang ingin bertanya melalui telepon di 0811 669 3338 atau melalui WA di 0811 669 3332. Baik, ini pertanyaan dari Bapak Ismail di Batu Sangkar nih, Pak. Assalamualaikum, ingin bertanya tentang pernikahan, Pak. Dia ada 4 pertanyaan nih, Pak. Yang pertama, bagaimana hukumnya orang kawin lari dan statusnya juga masih bersuami, Pak? Kemudian, ini wanita yang kawin atau masih bersuami ya? Iya, masih bersuami, Pak. Kemudian pertanyaan yang kedua, kemudian mereka mempunyai anak perempuan, Pak. Dari hasil kawin lari tadi, ada anak perempuan dan dia yang menjadi wali nikah. Bagaimana hukum nikah anak tersebut, Pak? Kemudian pertanyaan ketiga, apakah nikahnya harus diulang, Pak? Kemudian yang terakhir, yang keempat, Pak, dan sekarang si anak juga sudah mempunyai anak perempuan. Nah, jika anak perempuannya nanti menikah, siapa wali nikahnya, Pak? Ya. Baik. Masya Allah ya, pertanyaannya langsung 4 ya? Iya, langsung 4. Jazakallah khair. Ini kepada Bapak Ismail yang ada di Batu Sangkar. Ini insya Allah kita jawab semampu kita ini ya, sesuai dengan dalil yang kita temui. Pertama, apa hukum kawin lari atau nikah lari ketika statusnya masih sebagai
istri dari ketika statusnya masih punya suami, itu maksudnya tadi ya. Iya. Kalau dia masih punya suami dan dia sendiri berstatus sebagai istri, maka haram dia untuk menikah. Kalau terjadi pernikahannya, maka pernikahannya ini adalah fasakh, ya, tidak sah, mesti batal ya, mesti dia berpisah dengan suaminya. Kalau seandainya belum dia pisah, maka haram dia berkumpul. Nah, kita harapkan kalau sampai sekarang belum nikah dia secara sah, ya, anggaplah sudah diceraikan oleh suami yang lama, lalu sudah habis masa iddahnya, ya. Kalau seandainya dia ingin menikah dengan laki-laki itu, maka dinikahkan sekarang ya, dinikahkan sekarang. Kalau memang sudah putus hubungannya dengan suami lama, ya, maka kita harapkan pernikahan yang digambarkan tadi dia lari sedangkan dia masih status istri orang atau masih punya suami, lalu dia menikah lagi, maka nikahnya batal, ya. Lalu dari pernikahan tersebut sudah punya anak perempuan, siapa yang menjadi wali nikah anak perempuan itu? Fasultan waliyun man la waliyalah. Anak perempuan tersebut yang dihasilkan dari pernikahan yang batal, maka wali dari anak perempuan itu fasultan waliyun man la waliyalah, yaitu hakim. Di sini adalah kepala KUA maksudnya kalau kita ambil dari hukum Indonesia, yaitu kepala KUA. Pemerintahnya adalah kepala KUA. Sultan di sini waliun man la waliyalah, adalah wali bagi siapa yang tidak ada wali baginya, kata Rasulullah SAW. Jadi pernikahan yang batal lalu ada anak perempuan, maka walinya adalah sultan atau kepala KUA. Lalu apakah nikahnya harus diulang? Ya, kalau pertanyaannya nikah yang batal itu harus diulang, ya, kalau dia sudah putus dengan suami lamanya. Mohon dicatat dulu ya. Kalau seandainya dengan suami lama sudah putus hubungan dan dia statusnya tidak milik orang lain, ya, maka mesti dia ulang pernikahannya yang telah batal tadi, ya, sesuai dengan kasus yang disebutkan tadi, ya. Ternyata dia lari nikah, dia sangka sah, lahir anak perempuan, ya, baru sekarang tersadar kalau seandainya dia sudah cerai sama suami lamanya dan dia berstatus ya sudah janda lah, ya, bukan istri orang lain, silakan diulangi pernikahannya dengan suami yang membawa dia lari ini, ya. Jadi pertanyaan yang ketiga itu jawabannya apakah dia harus nikah lagi? Jawabannya iya, ya, karena pernikahan yang sebelumnya adalah batal dengan catatan dia tidak berstatus sebagai istri dari suami pertamanya, artinya sudah diceraikan oleh suami pertama. Kemudian yang keempat, pertanyaannya tadi, dia sudah punya cucu perempuan, ya, siapa yang menikahkan cucu perempuan? Ini Masya Allah ya, sudah punya cucu perempuan, siapa yang menikahkan? Kalau dahulu ya, kalau kita melihat misalnya si A si B nikah lari, wanita masih istri orang lain, berarti nikahnya batal. Lahir anak, berarti wali nikah anak ini adalah sultan atau pemerintah. Rupanya kita nggak tahu tadi ya, apakah kasusnya ketika anaknya ini yang dihasilkan di luar pernikahan yang sah itu nikah gitu ya, nikah, siapa jadi walinya kemarin? Kalau si bapaknya wali kemarin, bapak biologisnya, maka nikahnya batal, mesti diulang pernikahannya kembali, ya. Kalau seandainya dia punya cucu perempuan, anggap ini pembahasan secara khusus dalam nikah syubhat namanya. Kalau seandainya si anak misalnya tidak tahu kalau pernikahannya itu batal, sementara ayahnya tahu, ya, ayahnya tahu, si anak tidak tahu, dia menyangka
Dia sudah nikah karena dia menyangka ayahnya ini adalah ayah yang sah, lalu dia bergaul, punya anak, ini disebutkan nikah syubhat karena ketidaktahuan dia. Maka anak syubhat dalam pernikahan yang syubhat ini masih dinasabkan kepada ayahnya, tapi pernikahannya diulang kembali. Wallahu alam. Ya, wallahu alam. Baik, itu jawaban kita. Iya, baik. Syukran jazakallahu khair Pak atas jawabannya. Mungkin satu pertanyaan terakhir nih Pak dari hamba Allah. Assalamualaikum Pak. Saya mau bertanya maksud dari apabila baik solatnya, baik juga seluruh amalnya. Jadi apa standar baiknya itu Pak? Terus apakah amal-amal lain bakal tidak diterima juga Pak karena solat yang tidak baik? Baik. Dalam hadis tersebut digambarkan, ya, kita bacakan hadisnya kembali. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salatu. Nah, ini potongan pertama. Yang pertama kali ditimbang di yaumil akhir tentang amalan. Jadi amalan yang pertama akan ditimbang itu adalah as-salah. Itu salat. Lalu Rasulullah menyambung, idza salahat salat sairu amali. Kalau seandainya solatnya ini baik, maka amalan yang lain dipandang baik. Solahat sairu amali, amalan lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau solatnya dia laksanakan, ya, penuh dia laksanakan, baru Allah pandang amalan lain menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau seandainya solat ini rusak, fasadat sairu amali au kama qala, maka seluruh amalannya itu rusak. Contoh, dia tidak sholat, karena ada pertanyaan ya, Ustaz, dia sholatnya atau dia tidak sholat, atau hanya 1 atau 2 kali sholat, apakah amalan yang lain diterima? Jawabannya tidak, atau menjadi rusak karena rusaknya sholat. Maka seseorang yang tidak sholat lalu dia berbangga dengan amalan, misalnya dia adalah orang yang dermawan, tapi dia tidak sholat, apakah sedekahnya, wakafnya diterima oleh Allah? Tidak, kalau seandainya dia tidak melaksanakan sholat. Maka idza fasadat, kalau sholat itu rusak, maka rusaklah amalan yang lain. Maka sholat ini sebagai standar penentu amalan lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas ya, motivasi ibadah yang disebutkan dalam kitab ini, yang paling urgen itu adalah motivasi untuk menegakkan sholat agar amalan yang lain itu dipandang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat kita jawab ya. Ya. Taib, syukran jazakallahu khair Pak atas penjelasan dan jawabannya. Baik pemirsa Surah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktu juga yang membatasi, sampailah kita di penghujung acara kita pada sore hari ini. Sebelum kita tutup, kita minta kesimpulan kajian kita kepada Bapak Taufik. Kita persilakan Pak. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesimpulan pembahasan ini adalah kewajiban suami untuk memerintahkan anggota keluarganya melaksanakan ibadah, ketaatan dan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang paling pokok yang harus dimotivasi keluarga itu, anak dan istri, adalah ibadah salat. Karena ini sebagai standar dari kebaikan amalan yang lain. Dalam hadis ini, dalam pembahasan hadis-hadis yang telah kita bahas, maka anggota keluarga yang dimaksudkan itu ditekankan kepada suami, karena kewajibannya kepada suami untuk membimbing keluarganya melaksanakan ibadah. Begitu juga praktek yang dilakukan itu adalah istri kepada suami juga ada anjuran untuk memerintahkan suaminya untuk beribadah. Kemudian prakteknya juga seorang bapak betul-betul juga memotivasi anaknya, ya, walaupun anak itu sudah menikah, seperti Rasul memerintahkan Fatimah yang sudah menjadi istri Ali radhiyallahu an untuk melaksanakan sholat. Maka tolong betul-betul kita perhatikan kaidah ini.
Demikian kesimpulan dari penjelasan kita tadi. Ya, taib, syukron jazakallahu khair kita ucapkan kepada Bapak Taufik yang telah hadir di studio dan juga menyampaikan kajian. Jazakumullahu khairan kepada pemirsa yang telah aktif berpartisipasi, berinteraktif bersama kita di studio pada program KUA Menjawab. Semoga dapat menambah wawasan ilmu syar'i kita tentunya, amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan kepada kru yang bertugas. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.